Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, Pak, dari kelas 10-4. Nah, di sini saya sebagai siswa sekaligus anggota OSIS di SMA Negeri Sunamang, Pak. Nah, pada kali ini saya ingin bertanya beberapa hal kepada Bapak. Nah, pertama saya ingin kenal lebih dekat dengan Bapak dulu, Pak. Ya, terima kasih Ananda Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Saya selaku Kepala Cabang Dinas di Wilayah 1, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Wilayah 1. Kebetulan Wilayah 1 ini adanya di Kabupaten Bangka Tengah di sini dan Kota Pangkal Pinang. Dan sehari-hari juga saya menyambangi beberapa sekolah. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di dunia pendidikan. Nah, untuk di Kecamatan Wilayah 1, Pak ya. Ya. Itu keseharian gimana, Pak? Tugasnya seperti apa misalnya? Ya, kebetulan kami dibebankan atau diamanahkan untuk melaksanakan tugas di wilayah kami yang terdiri dari ada 2 SMK, saya ulangi lagi, ada 2 SLB dan juga ada 9 SMK dan 8 SMA yang ada di wilayah kami. Tentunya hal ini itu yang negerinya, yang kalau saya lakukan ke sekolahan bersama swastanya sekitar 25 sekolah yang ada di lingkungan kami, dan juga mempunyai beberapa fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan juga UKS dan juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan pengembangan siswa. Ya. Nah, kali ini kan Bapak di sekolah kami nih, Pak. Ya. Bagaimana kesan pertama Bapak setelah datang ke sini, Pak? Iya. Sekolah ini sekolah luar biasa menurut kami, sekolah yang memang sekolah yang asri, yang hijau, yang memang cocok untuk dunia pendidikan. Itu yang kesan pertama yang saya tangkap. Kedua lagi juga anak-anak yang bersekolah sini adalah anak-anak yang dari beberapa kecamatan di lingkungan Kecamatan Namang ya dan sekitarnya. Oleh karena itu dengan hadirnya sekolah di sini yang tidak jauh juga dari jalan, adanya di tengah-tengah pemukiman masyarakat, kami harapkan sekolah ini dapat berelaborasi dan berkontribusi langsung kepada masyarakat di sekitar dalam rangka meningkatkan dunia pendidikan. Dunia pendidikan ya, Pak ya? Ya. Jadi jika berarti Bapak tiap hari ini berkunjung ke sekolah-sekolah di Bangka Tengah ya, Pak? Ya, kami salah satu tugas kami itu, dan lain tugas kami juga kami bersama teman-teman atau rekan jajaran kami di cabang wilayah 1 memastikan bagaimana kurikulum itu bisa dilaksanakan di sekolah ini, bagaimana kesiswaan itu bisa dilaksanakan di sekolah di sini, bagaimana juga pengadaan sarpas maupun sarana prasarana pendukung sekolah ini harus dihadirkan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Itu yang kami menjadi tugas dan tanggung jawab kami yang memang agak besar, agak luas wilayahnya. Tentu kami juga harus berserius bekerja untuk sama-sama balik lagi meningkatkan mutu pendidikan. Oke, menurut Bapak nih bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah ini, Pak? Ya, saya rasa kurikulum mereka beberapa kali yang kami lakukan, saya rasa sudah sangat baik, sudah relevan sekali dengan apa yang direncanakan. Terutama saya menemukan beberapa potensi baik di sini ya, potensi hebat di sini. Yang pertama yaitu perpustakaannya. Saya sangat tertarik dengan perpustakaannya. Bagaimana perpustakaan Pelawan Hijau SMA Negeri 1 Namang ini, saya rasa sudah influence ke beberapa peserta didik yang ada di sini, dan bangga sekali saya melihat bahwa di ruangan sudut sekolah-sekolah ini siswa-siswa mulai melakukan aktivitas membaca. Itulah aktivitas membaca modal utama kita dalam melakukan pembelajaran. Menurut Bapak perpustakaan ini apa yang kurangnya, kritik dan sarannya, Pak? Oh ya, saya rasa kalau perpustakaan ini tentu semua ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi ya. Saya rasa kalau kekurangannya sama-sama kita perbaiki, cuman kami sangat menekankan bagaimana anak-anak atau peserta didik kita ini cinta terhadap membaca. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan bersama kepala sekolah tadi, karena dengan membaca akan meningkatkan 3 komponen dasar daripada modal dasar daripada pelaksanaan pelaksanaan Merdeka Belajar, yaitu meningkatkan kemampuan literasi kita, kemampuan numerasi dan karakter. Nah, yang terakhir ini yang aku harus kita sama-sama usung bersama adalah konsep ini menganut sebuah konsep yang agar semua keluarga sekolah di sini dapat sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar dan mengajar ini sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, menurut Bapak bagaimana cara sekolah agar bisa meningkatkan literasi di sekolah ini dengan mengajak para siswa agar lebih banyak membaca buku, Pak?
Yang pertama harus disiapkan konten-konten yang menarik. Yang pertama pojok-pojok baca secara infrastruktur harus disiapkan melalui pojok-pojok baca. Saya lihat pojok-pojok baca ini di tempat yang baik, yang teduh, yang enak, tentu membangkitkan suasana energi positif dalam meningkatkan pembacaan. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, saya kualitas daripada buku-buku yang ada di perpustakaan ini tentu hari ke hari harus tetap kita perbaharui, kita perbaiki, dan saya sarankan untuk dapat bekerja sama dengan perpustakaan yang ada di lingkungan kita, yang ada di Kabupaten Bangka Tengah maupun di provinsi. Ada selalu up to date dengan buku-buku yang ada, karena walaupun buku tidak pernah tergilas oleh zaman, tapi setidaknya pembaharuan buku itu akan meningkatkan kemampuan kita atau motivasi kita untuk meningkatkan minat baca di lingkungan peserta didik. Sepertinya Bapak benar ya Pak, karena kebanyakan buku-buku itu kurang menarik dan membuat pembacanya bosan nih. Ya, itu memang beberapa faktor ya yang menjadi penekanan kita juga di sini. Memang nggak selalu buku-buku itu bisa anak-anak baca, dan juga memang di tengah gempuran media sosial atau teknologi informasi ini juga menjadi tantangan berat bagi kita bagaimana menghadirkan sebuah buku-buku atau buku-buku pembelajaran ataupun buku-buku yang karya lainnya bisa hadir di sini. Tadi juga saya lihat ada kegiatan bedah buku. Inilah salah satu solusi terbaik dalam rangka meningkatkan minat buku anak. Jadi kadang-kadang dengan hadirnya teknologi informasi media sosial yang sangat-sangat masif sekali, tentu ini juga harus ada filternya. Nah, salah satu filternya ini bagaimana anak-anak mencintai dan menyukai atau menjadikan buku adalah teman hidupnya ya. Buku adalah teman hidup, jadi buku itu menjadi bagian daripada hidup mereka. Karena pola buku itu tidak akan tidak akan usang di tengah zaman, dan buku tidak ada hoaxnya. Ini juga karena buku itu diterbitkan tentu sudah dilakukan analisis mendalam terkait dengan penerbitan buku itu tersebut. Mungkin kedepannya buku-buku bisa lebih banyak yang ada di HP ya Pak, seperti e-book dan komik di HP itu Pak. Oh iya, itulah sebuah adaptasi teknologi menurut saya. Di sini juga nggak mungkin kita hanya buku-buku secara konvensional saja ada di sini, tapi buku berbasis digital itu juga penting. Karena buku kalau yang berbasis digital ini, kalau bahasa kerennya kita buku itu tidak bisa disobek ya, tapi berbasis digital. Oleh karena itu kemajuan teknologi tetap harus kita adaptasi. Saya sepakat sekali dengan Ananda Firman tadi mengatakan bagaimana pengembangan buku. Jadi buku ini nggak selalu hadir, tapi buku itu namanya bisa dimasukkan ke dalam buku digital dan akhirnya pada menjadi perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini itu juga yang menjadikan peningkatan teknologi, pengembangan teknologi selanjutnya. Jadi nanti kalau di sekolah sini sudah ada perpustakaan digital, tidak perlu lagi datang ke sekolah, di rumah juga bisa diakses. Oleh karena itu nanti ke depan juga untuk mengantisipasi hal tersebut, kita juga membuat skema-skema bagaimana tetaplah buku itu hadir dalam bentuk digital, tapi suasana perpustakaannya ada di lingkungan kita. Itu yang menjadi tantangan kita. Oke, berarti dengan perkembangan teknologi ini menurut Bapak itu kita bisa membaca melalui e-book tapi tetap mendapatkan suasana perpus seperti biasanya ya Pak? Iya, itulah. Kehadiran perpus ini adalah bagian daripada gaya hidup kalau menurut saya, lifestyle ini. Jadi nanti anak-anak kita ini saya inginkan itu ketika mereka di kafe, ketika mereka kumpul bersama temannya, tetap buku itu ada bagian daripada mereka. Membahas buku, membahas topik-topik pembelajaran, itu tempatnya dimanapun boleh. Karena beberapa ada strategi di Provinsi Kepulauan Bangka, di warung kopi pun ada buku. Nah itu bagaimana sih, kenapa sih harus ada buku di situ? Ya itu lihat ya, meningkatkan pengetahuan dari pembelajaran melalui buku. Walaupun bukunya e-book, walaupun bukunya nanti konvensional seperti ini, saya rasa tidak masalah. Yang penting gaya lifestyle untuk meningkatkan minat baca itu yang lebih penting ya menurut saya. Meningkatkan minat baca ya Pak ya? Iya. Berarti kedepannya seharusnya masih banyak buku-buku yang bisa diterbitkan melalui e-book ya Pak? Iya betul. Jadi saya juga mengajak bukan hanya siswa-siswa ataupun peserta didik di SMA Negeri 1 Namang, tapi juga masyarakat bagaimana perpustakaan Namang ini bisa dapat menjadi perpustakaan yang ada di lingkungan kita. Jadi masyarakat nanti kalau mau minjem buku, kalau mau membaca buku atau mengakses
akses sebuah pembelajaran baik apapun itu datangnya ke SMA Negeri Namang. Itu juga kenapa? Karena sekolah ini nggak mungkin berdiri sendiri, harus berelaborasi dengan lingkungan sekitar. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini bukan hanya buat peserta didik, tapi di luar peserta didik itu harus mencerdaskan itu. Itu tema yang kami coba usung, kami selaraskan dengan dunia-dunia saat ini. Karena memang lagi-lagi gempuran teknologi ini yang sangat masif ini juga membuat kita juga kadang-kadang pembelajaran ini tergagap-gagap. Nah, oleh karena itu hadirnya buku itu untuk mengkanter beberapa memang perkembangan teknologi. Teknologi ini nggak bisa kita lawan ya, tapi coba kita ikuti arus bagaimana kita meniti, seperti kita meniti di sungai yang deras, tapi kita tetap bisa sampai ke pinggirnya. Nah, itu juga seperti itu teknologi. Jadi nggak bisa kita lawan, hanyut juga kita nggak bisa, tapi tetap kita titih, kita ikutkan. Nah, itulah melalui pembelajaran, melalui kita kegiatan gemar membaca buku atau meningkatkan minat baca kita ya. Nah, jika itu sudah terlaksana Pak, apakah itu akan efektif untuk kedepannya? Apa akan sama saja seperti sekarang ini? Iya, menurut Bapak? Saya rasa efektif dan tidaknya tergantung kita ya. Bagaimana kita mengemas sebuah konsep. Yang pertama, sebuah konsep perpustakaan yang diminati oleh masyarakat apapun ya. Hari ini kita nggak tahu ya. Hari dulu pun yang dulunya tidak diminati sekarang diminati. Kenapa sih bisa bertahan? Nah, ketika itu bisa bertahan itu mungkin ada kata kuncinya Nah, kata kuncinya apa? Ya udah, konsistensi menurut saya. Bagaimana perpustakaan ini dikelola dengan baik, itu sebuah konsistensi, sebuah konsep, dan kita juga punya perencanaan perpustakaan yang matang ke depan. Nah, itu tadi yang Ananda Firman sampaikan ke kami, bagaimana nanti ketika itu berhadapan dengan teknologi. Nah, itulah kita harus tetap mengadaptasi. Jadi kita nggak ketinggalan zaman. Hari ini dari dulu handphone itu nggak pernah tidak disukai ya, tetap disukai itu, tetap menjadikan alat komunikasi kita. Dari mulai telepon konvensional, kita bertransformasi ke handphone, nanti ke depan juga ada lagi. Nah, itulah karena bagi kita, kalau kita tidak pernah mengadaptasi teknologi, mengadaptasi perkembangan, kita akan tergilas dengan perkembangan itu. Nah, kita juga nggak mau kita seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung tentang konsistensi nih Pak. Ya. Nah, menurut Bapak bagaimana cara agar konsisten setiap waktu Pak? Oh ya, ini sebenarnya konsistensi ini bagian daripada budaya kita ya. Kita harus membiasakan diri untuk berkonsistensi dalam melakukan beberapa hal. Jangan sampai ini karena saat perlombaan saja, karena ada kegiatan, ada event, perpustakaan ini kita ekspos habis, ataupun perpustakaan ini kita perbaiki atau kita ini kan lama-lama kita tinggalkan. Tapi itu ada konsistensi. Saya rasa dari sudut kelembagaan perpustakaan ini harus ada, terus bagaimana pola ke depannya perpustakaan ini sebagai apa, itu yang kedua. Yang ketiga lagi bagaimana roadmap atau blueprint ke depan tentang perpustakaan ini harus kita pikirkan. Tahun ke depan perpustakaannya tidak di ruangan ini lagi, kita pindah ke tempat lain mungkin yang lebih bisa meningkatkan minat baca, ataupun perpustakaan ini di depan agar bisa diakses masyarakat. Itu menjadi skema-skema atau pola-pola yang coba kita dorong agar seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Namang beserta masyarakat sekitar ini dapat mengakses perpustakaan. Itu yang sangat penting menurut saya. Jadi perpustakaan itu nanti bisa berelaborasi dengan masyarakat. Perpustakaan itu bisa berelaborasi dengan sekolah. Perpustakaan akan ada di tengah. Kenapa saya bilang ada di tengah? Karena muncul kesadaran kita untuk membaca. Hari ini orang itu banyaknya itu karena kasus hoak itu banyak gitu ya. Itu katanya. Tapi kalau mereka membaca, mereka tahu literatur dari mana asalnya, itu akan lagi-lagi saya katakan akan mereduksi hal-hal yang berbau hoak. Mungkin itu. Berarti selain dari literasi untuk sekolah, Bapak ini berencana agar masyarakat sekitar SMA Namang bisa kesini juga ya Pak? Iya, saya tuh harapkan kami gini, karena sekolah ini sekolah keterbukaan ya, bukan lagi sekolah seperti zaman-zaman sebelum kita ya. Karena hadirnya sekolah ini harus membuat masyarakat ini naik kelas kalau menurut saya. Bukan anak-anak kita saja naik kelas, tapi masyarakat naik kelas. Naik kelas secara pengetahuan. Karena kadang-kadang beberapa di antara kita itu hanya bertanya ya, itu kenapa sih seperti ini, kenapa cara menanam lada seperti ini, atau contoh lain bagaimana mengelola sampah gitu ya. Tapi ketika mereka baca bukunya, konsepnya ada, mereka punya waktu, mereka punya tempatnya, akhirnya sampah itu terpecahkan dengan baca buku.
Iya, walaupun buku itu nggak serta-merta bisa menyelesaikan masalah, tapi buku itu harus dipraktekkan, diimplementasikan hal-hal yang berbau. Karena saya yakin ketika apapun yang tertera di buku, yang sudah ada di buku itu melalui kajian-kajian. Saya rasa nggak mungkin orang menulis buku itu yang berbau hoax, itu nggak mungkin sekali. Menurut saya itu. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang berita-berita yang hoax sekarang ini terjadi, Pak? Oh ya, itu juga itulah harusnya dimulai saya di sekolah ini. Kenapa dimulai di sekolah ini? Karena untuk anak-anak penguatan literasi tadi. Jadi kalau kita sudah terbiasa membaca buku, di buku itu ada kadang-kadang sebuah narasi mencantumkan gini, dikutip dari mana gitu. Nah, dikutip dari pengarangnya sebelumnya. Itu merupakan pembelajaran bagi kita. Jangan sampai ketika kita ngomong gitu tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada dasarnya dari mana sebuah narasi itu kita dorong. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya perpustakaan sekolah ini, perpustakaan yang saya sebut perpustakaan Pelawan Hijau SMA Negeri 1 dan Siniar Si Jago ini kan elaborasi kita semua. Jadi nanti ketika buku itu hadir, itu akan mengkanter itu semua. Jadi anak-anak walaupun nanti bacanya lewat tadi perpustakaan digital, dia akan tahu. Atau nanti anak-anak mendapat sebuah statement, sebuah artikel dari yang penulisnya tidak jelas, udah terbiasa, oh berita ini hoax. Nah, itulah yang kami dorong sih, kemampuan seperti itu, kemampuan berliterasinya itu yang baik. Kenapa kemampuan berliterasi? Karena ketika peserta didik mengerti kemampuan literasi, dia akan mampu menjelaskan kepada masyarakat. Ketika ada sebuah konten isu yang tidak bertanggung jawab hadir di masyarakat, anak-anak kita ini karena sudah terbiasa berliterasi, itu nanti mereka akan bisa menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat bahwa hal ini tidak betul, yang betulnya seperti ini. Itu Ananda yang bisa saya sampaikan. Menurut Bapak bagaimana saran untuk perpustakaan ini ke depannya, Pak? Oh iya, saya rasa saran saya yang pertama konsistensi tadi. Itu penting, itu sebuah kata kunci yang memang tidak main-main ini. Karena memang ketika perpustakaan ini yang pertama blueprintnya sudah ada, konsep kedepannya ada, siapapun pemimpinnya, atau saya nanti sudah tidak bertugas di sini atau Pak Jumani tidak bertugas di sini, tapi penerus-penerus kami ini yang akan melanjutkan. Atau Ananda sendiri punya kesempatan duduk di sini menjadi kepala sekolah, saya doakan Ananda yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kami yang dulu. Jadi tetap eksistensi sekolah ini ada di relnya. Itu yang sangat-sangat ya. Jadi kita yang hadir di sini ini bukan menjadi generasi pemutus, tapi generasi yang berkelanjutan. Jadi ketika Ananda nanti hadir di sini bersama yang dengan generasi yang akan datang dan generasi baru lagi, dan selanjutnya dengan teknologi atau perkembangan yang sudah masif sekali, akan terlihat bagaimana kita nanti konsep yang dulu akan kita relevansikan dengan konsep yang akan datang. Oke, terima kasih Pak atas doanya, Pak. Ya. Nah, menurut Bapak bagaimana agar kita bisa menumbuhkan konsistensi dengan literasi, misalnya sehari itu membaca minimal 15 menit sehari, atau bagaimana, Pak? Ya, banyak tokoh-tokoh dunia itu seperti yang saya pernah baca bukunya Margaret Thatcher, Iron Maiden dari Inggris. Itu Margaret Thatcher membaca buku itu dalam satu hari membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 jam satu hari. Bagaimana mengasah keterampilannya dari buku. Tokoh-tokoh dunia itu belajar dari buku. Sekali siapapun penulisnya di dunia ini pasti membutuhkan kutipan, membutuhkan buku, mencari referensi lain untuk menguatkan landasan teorinya. Nah, oleh karena itu bagi kami ke depan harapan tadi ya, harapan kami juga anak-anak kita jadi dalam berliterasi ini tidak hoax yang didorong, tapi tetap mengedepankan ini. Itu harapan kami sebenarnya. Oke, jadi harapan Bapak agar mengurangi hoax ya, Pak ya? Iya. Karena memang benar, Pak. Saya sendiri juga susah untuk konsistensi, Pak. Apalagi membaca buku itu, Pak. Saya punya buku satu halaman saja udah ngantuk, Pak. Itu gimana ya, Pak? Oh iya, saya tambahkan lagi ya, gimana budaya membaca ini harus ada di kita. Yang pertama ya memang kita harus tahu membaca itu menjadi habit ya, menjadi kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, kita membaca buku yang memang buku itu sangat berguna bagi kita, dan penerapannya nanti kita kadang-kadang habis membaca buku, kadang-kadang kita implementasikan. Contoh kasus kita bagaimana saya tadi pengelolaan sampah itu, ketika kita mendapatkan ilmu dari buku tersebut, kita akan terlihat, oh sampah ini cara mengelolanya seperti ini.
Nah itulah maksud saya agar meningkatkan. Kedua juga fasilitas-fasilitas juga harus didukung ya. Gimana kalau fasilitasnya tidak didukung, gimana kita dapat meningkatkan minat baca. Itu juga menjadi PR kami. Dan selanjutnya juga budaya membaca. Ini juga harus dilakukan dari mulai kepala sekolah, bapak ibu gurunya, tenaga pendidik atau tenaga pendidikan di sini, dan peserta keluarga sekolah, anak-anak peserta didik dan keluarga sekolah yang ada di sini, mulai untuk meningkatkan minat baca. Dengan itu saya rasa sederhana sekali kalau yang mau meningkatkan minat baca. Kenapa? Bapak ibu guru biasa memberikan PR kepada kita, coba cari bahannya di perpustakaan. Pasti anak-anak mencarinya apapun. Nah itu juga merupakan bagian daripada pembelajaran di kita. Nah. Berarti selain dari materi yakni membaca buku, berarti harus dipraktekkan ya Pak ya? Oh iya, itu harus itu. Kalau baca buku saja cuman baca buku ya kita. Artinya dipraktekkan ini ya praktekkan yang positif ya. Bagaimana buku itu menjadi guidance kita nantinya, kan gitu. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana kita selain bisa membaca buku itu bisa juga melakukan hal lain, misalnya sembari berjalan di kota-kota besar itu Pak? Nah itulah beda. Saya pernah menemukan sebuah situasi di mana saya menunggu menunggu pesawat di salah satu airport di Indonesia, di kita, tepatnya di Jakarta. Saya sebut di Jakarta. Itu saya melihat wisatawan atau turis atau warga negara Jepang, saya lihat itu bukunya tebel, gadgetnya dipegang. Beda dengan kita sibuk untuk main gadget, tapi orang Jepang itu saya melihat dia tetap membaca buku walaupun bukunya tebel-tebel. Nah itulah yang membedakan kita itu. Kenapa? Karena bagi mereka buku itulah bagian daripada hidupnya, lifestyle. Saya ulangi tadi, lifestyle-nya. Nah gimana cara melifestyle-kan ke siswa kita, ke peserta didik? Itu pengembangan dari mulai sekarang. Kita coba tempat-tempat kita yang menarik di sini. Saya lihat itu udah di bawah-bawah pohon. Saya lihat ada sudut-sudut pojok-pojok baca. Itu merupakan bagian daripada upaya ya untuk meningkatkan minat keliterasian kita. Nah. Berarti kita harus lebih banyak melihat cara belajar orang Jepang dan orang Cina ya Pak ya? Ya setidaknya itulah menjadi salah satu contohnya kita. Bagaimana walaupun sudah tua, walaupun mereka sudah ada gempuran teknologi, tapi tetap buku itu menjadi bagian daripada hidup mereka. Itu sih yang saya dorong ya. Nah, Bapak sendiri biasanya baca buku itu berapa kali sehari Pak? Saya kalau baca buku yang terkait dengan pekerjaan saya itu hampir setiap saat. Karena ketika saya membuat rencana kebijakan itu saya harus mengutip dari peraturan perundang-undangan, kan buku juga ya, dari hal-hal lain yang berbau dengan itu kan. Tapi kalau buku-buku yang bersifat motivasi biasanya menjelang tidur. Jadi kalau di ini saya nggak nyampe 2 aja. Kalau dihitung dari ininya mungkin 2 sampai 3 jam saya memegang buku itu, atau dari referensi lainnya. Karena saya melihat di internet, di dunia maya juga ada bahan-bahan itu. Saya juga tidak mutlak dengan buku, tapi juga dengan internet. Tapi yang internet yang sehat saya sebut. Kenapa internet yang membangun yang membangun literasi saya, bukan internet yang mohon maaf yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Mungkin itu. Nah, biasanya orang-orang membaca buku itu ada beberapa hal yang tidak dimengerti Pak ya. Dan mereka malu bertanya Pak, bagaimana itu Pak? Oh gampang sebenarnya. Sekarang ketika saya ada sebuah program di TV, waktu wawancara Pak Andi Noya dengan Bu Sri Mulyani, waktu itu terkait dengan beberapa hal permasalahan yang ada di Kementerian Keuangan. Itu ketika hostnya Pak Andi Noya itu bertanya terkait dengan Bu Sri Mulyani menjawab dengan beberapa literasi atau beberapa kata-kata atau beberapa hal yang baru bagi saya, yang baru saya dengar. Itu gadget saya main, oh apa sih yang diomongin ini, oh ini. Jadi gitu. Jadi sekaligus kita menyambung dengan yang di kita tonton atau kita simak gitu ya, bersama dengan gadget kita. Kenapa? Itulah menjadi guidance kita tadi. Oh, ketika Bu Sri Mulyani mendengar sebuah kata asing gitu ya, nah itu oh maksudnya seperti ini. Saya tahu. Jadi feedbacknya ke kami juga tahu apa yang dibicarakan hanya Bung Andi Noya di salah satu TV swasta, dan juga kami paham sekali apa pengertian dari yang dibicarakan. Nah, jadi kita mereka ngobrol berdua, kita tahu maksudnya. Intinya kan seperti itu. Berliterasi itu kan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya kita itu harus
meningkatkan literasi di sekolah Iya. ini Pak ya. Harus itu. Oke, mungkin cukup sekian Pak podcast kali ini Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya. Sama-sama Ananda, mudah-mudahan Ananda bisa melaksanakan atau bisa menjadi pilot project ataupun menjadi agen perubahan untuk dalam meningkatkan minat baca di kita. Amin. Terima kasih Pak. Ya.